Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Suryantika dengan NPM 20134 kali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga pada mata kuliah hukum penitensier. Oke, yang pertama yaitu pengertian asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Adapun syarat-syarat asimilasi untuk tindak pidana umum. Yang pertama yaitu berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Yang ketiga, telah menjalani 1/2 masa pidana. Selanjutnya yaitu syarat asimilasi bagi tindak pidana teroris, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat. Yang pertama, berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani 2/3 masa pidana dengan paling singkat 9 bulan. Yang ketiga, telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan atau Badan Nasional Penanggulangan Teroris bagi terpidana teroris, dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing. Yang keempat, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan keputusan pengadilan bagi terpidana tindak pidana korupsi. Oke, yang selanjutnya yaitu syarat asimilasi bagi anak. Yang pertama yaitu berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Yang ketiga, telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan. Oke, selanjutnya yaitu tata cara pemberian asimilasi. Tim pengaman pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak pidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat. Kepala lapas menyetujui usulan pemberian asimilasi. Usulan pemberian asimilasi ini disampaikan kepada kepala kantor wilayah yang menetapkan keputusan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah. Keputusan disampaikan kepada kepala lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana dengan tebusan kepala direktur jenderal. Asimilasi dilaksanakan di lapas terbuka, sementara untuk narapidana tindak pidana teroris, narkotika, dan prosektor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial, agama, pertanian, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, yang kedua yaitu cuti menjelang bebas. Pengertian cuti menjelang bebas atau CMB adalah proses pemidanaan di luar rutan atau lembaga permasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Oke, setelah pengertian yaitu syarat cuti menjelang bebas. Yang pertama yaitu fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua, laporan pengembangan pembinaan narapidana dan anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas atau LPKA. Yang ketiga, laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas. Yang ketiga, surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana dan anak yang bersangkutan. Yang kelima, salinan registrasi dari Kepala Lapas atau LPKA. Yang keenam, salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas atau LPKA. Yang ketujuh, surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang terakhir, surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali atau lembaga sosial atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa. Oke, yang ketiga yaitu cuti mengunjungi keluarga. Pengertian cuti mengunjungi keluarga atau CMK adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. CMK merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap 3 bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana 12 bulan. Selanjutnya yaitu syarat cuti mengunjungi keluarga.
Yang pertama adalah berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan. Yang kedua, masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana dan anak pidana. Yang ketiga yaitu telah menjalani masa pembinaan bagi anak negara atau anak sipil paling singkat 6 bulan. Yang keempat, tidak terlibat perkara yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat. Yang kelima, telah menjalani 1/2 dari masa pidananya bagi narapidana dan anak pidana. Yang keenam, telah berada dalam tahapan pembinaan 6 bulan, kedua bagi anak negara dan anak sipil. Yang ketujuh, ada permintaan dari suatu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat. Yang kedelapan, ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya. Oke, selanjutnya yang ke-9 yaitu telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh TPP atas dasar laporan dari lapas setempat tentang pihak keluarga yang akan menerima atau anak didik permasyarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitar, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan. Yang ke-10 yaitu dibuktikan dengan beberapa dokumen. Yang pertama yaitu fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua yaitu surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti mengunjungi keluarga. Yang ketiga yaitu salinan registrasi dari kepala lapas atau rutan. Yang keempat yaitu salinan daftar perubahan dari kepala lapas atau rutan. Yang kelima yaitu surat permintaan dari keluarga yang harus diketahui oleh ketua RT, lurah, atau kepala desa setempat. Sekian pemaparan materi tentang asimilasi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.